Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku. Oh Yesusku, ku kan menari dan bersuka karena-Mu, Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Shalom Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat Tuhan Paturyani Cimahi. Dimanapun Bapak Ibu Saudara hadir saat ini, kita bersyukur pada Tuhan kalau kita bisa mengikuti di penghujung tahun ini satu ibadah bersama-sama. Meskipun lewat ibadah online. Kiranya saat kita beribadah kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Dan kita mendapat berkat lewat firman Tuhan. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menyucikan kita dan memperkenankan hidup kita di hadapannya. Ku datang Tuhan. Ku datang.
pengakuan umat-Mu Tuhan. Baik sidang jemaat yang ada di Cimahi, di Trate maupun di Suryani. Kami datang kepadamu, mohon perkenanan-Mu Tuhan, kuduskan tubuh, jiwa, dan roh kami. Sehingga saat kami beribadah kepada Engkau, kami boleh mempersembahkan puji-pujian, penyembahan yang berkenan kepadamu. Dan Tuhan berkenan memberkati kami dengan firman-Mu. Pimpin waktu ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Tuhan menguduskan dan memberkati seluruh fasilitas yang digunakan. Tuhan juga menguduskan, memimpin kami, hamba-hamba-Mu yang melayani, yang ambil bagian dalam pelayanan ini. Kami serahkan waktu ibadah kami dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. pujian penyembahan kami Bapa. Haleluya.
Haleluya. Mari sidang jemaat Tuhan, kita akan bersuka cita bahwa Dia adalah Allah kita yang berkuasa. Berkuasa menolong saya. Dia kuasa, Dia kuasa. Ku tahu Tuhan kuasa menolong saya. Dia kuasa, ku tahu Dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa tolong saya. Dia kuasa, ku tahu Dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa tolong saya. Hiburkan hati susah, ikatan terlepas, beri jalan yang timpang, yang buta melihat. Dia kuasa, ku tahu Dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa tolong saya. Dia kuasa, ku tahu Dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa tolong saya. Dia kuasa, ku tahu Dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa tolong saya. Hiburkan hati susah, ikatan terlepas, beri jalan yang timpang, yang buta melihat. Dia kuasa, ku tahu Dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa. Yesus itulah penolong saya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Haleluya. Tema kita, Tuhan adalah penolong dan pembela kita. Sebentar kita akan mendapatkan berkat firman Tuhan. Sebelumnya kita akan sama-sama katakan, Yesus pembelaku. Aku datang, ya Tuhanku, aku rindu menyenangkan-Mu. Aku masuk ke hadirat-Mu, Yesus Allahku.
sangat ku cinta. Tiada yang sukar di matamu, tiada yang mustahil di hadapanmu. Oh Yesus, sungguh ku bangga padamu. Hanya Kau Yesus yang sangat ku cinta. Haleluya. Mari kita akan sama-sama berdoa untuk firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur buat kasih setiamu yang senantiasa menyertai sepanjang 2020. Banyak hal terjadi, tapi kami percaya Engkau yang menolong dan membela kami. Sehingga saat ini kami ada duduk di hadapan-Mu, di dalam perkenanan-Mu Tuhan. Dan sebentar Tuhan berkati kami dengan kuasa firman-Mu, dengan kelimpahan firman-Mu lewat hamba-Mu. Sebentar Bapak Gembala akan menyampaikan, kuduskan hamba-Mu ini dengan hikmat dan marifat yang daripadamu, Roh Kudus yang memimpin, sehingga isi hati-Mu disampaikan kepada umat-Mu di GBI Paturyani Bandung Cimahi. Terima kasih Bapa, kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan sore hari ini kita bisa bersama-sama bersekutu, berbakti di rumah kita masing-masing sehubungan dengan kebaktian tutup tahun 2020 yang biasanya dilakukan di gereja. Tapi kali ini di rumah kita masing-masing. Ya. Sebagaimana penyanyi WL tadi nyanyikan sebuah pujian yang berkaitan dengan kebaktian tutup tahun. Dikatakan, saat ku pandang salib Yesus, kulihat kasih-Nya yang besar. Darah yang suci tak bercelah Dia curahkan, tebus dosaku. Ya, jadikanku sebagai mempelainya yang dibela dan dipelihara. Ya, salib Yesus, sumber pertolongan. Nah, tema kita, tema Natal itu disampaikan pada waktu Natal kemarin, menjadi tema sepanjang tahun ini. Ya, Tuhan adalah pembelaku dan penolongku. Ya, yang diambil di Mazmur 54 ayat 6. Ya. Nah, saudaraku ini kasih Tuhan, tutup tahun selalu disertai dengan perjamuan suci. Nah, kita sudah mendengar, sudah membaca bagaimana waktu Natal itu kita merayakan kelahiran Kristus, di mana di situ dijelaskan bahwa Allah adalah penolongku, Tuhanlah menopang aku. Tema inilah yang menjadi landasan kita, ya, agar supaya kita sadar, kita tahu kelahiran Yesus itu adalah merupakan satu perkara yang luar biasa. Sebagaimana Rasul Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama, pada mulanya adalah firman Allah, bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Bahkan ayat yang kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Masih ingat Natal kemarin? Mengapa saya kemukakan ini? Supaya kita tahu bahwa kelahiran Yesus itu adalah tidak lain tidak bukan Allah sendiri. Allah menjadi manusia. Allah itu bersama dengan firman-Nya.
Dan firman itu adalah Allah sendiri. Ya, oleh sebab itulah kita bersyukur di dalam merayakan Natal kita tahu bahwa Yesus yang kita rayakan kelahirannya tidak lain tidak bukan adalah firman Allah sendiri. Dan dia berani menyampaikan satu firman melalui para gembala. Ya. Allah memakai para malaikat untuk menyampaikan satu hal yang luar biasa, yang membekali kita. Dikatakan tadi, ya, firman itu telah menjadi manusia. Ya. Dan diam bersama-sama kita. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia. Jadi bayi Yesus tidak lain tidak bukan adalah firman, tidak lain tidak bukan Allah sendiri yang menjadi manusia. Untuk apa? Untuk menebus segala dosa kita. Ya. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Kolose pasal 2 ayat 9. Ya. Surat Kolose pasal 2 ayat 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah. Sebab dalam dialah, dalam bayi Yesus itu, dalam Yesus itu berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Bahkan lebih jelas lagi dalam bahasa Indonesia masa kini dia bilang begini, karena di dalam Kristus terdapat di dalam tubuh manusia segala kesempurnaan Allah. Luar biasa, saudaraku. Jadi pada prinsipnya Yesus yang lahir, yang kita rayakan, kita peringati tidak lain tidak bukan adalah Allah sendiri. Sehingga dia berkata, dia berani menyampaikan satu pesan lewat malaikat kepada para gembala-gembala. Apa itu? Ya, masih ingat kita? Dikatakan, jangan takut. Itu disampaikan ya di dalam Lukas 1 ayat 30 ya. Kita baca dalam Injil Lukas pasal kata malaikat itu kepadanya, jangan takut. Ya. Hai Maria, ya. Tadi ada kepada para gembala, kali ini kepada Maria. Pada waktu Natal yang kemarin firman itu disampaikan para gembala untuk disampaikan kepada. Jangan takut. Tapi kali ini saudaraku kita lebih lengkap lagi. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut. Hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ya. Jangan takut. Malaikat menyampaikan kepada para gembala, demikian juga jangan takut kepada Maria juga melalui malaikat. Artinya apa? Kita ini diingatkan, kita dibekali dengan firman, yaitu Allah sendiri yang menyampaikan. Jangan takut. Ini berbicara kepada kita, karena kita sebentar lagi akan tinggalkan tahun ini. Kita masuk ke tahun 2021. Kita dibekali dengan firman. Jangan takut. Haleluya, saudara. Jangan takut. Inilah bekal yang kita terima. Ya. Lebih jauh, apa kaitannya
dengan Kristus. Apa kaitannya dengan Yesus Kristus yang kita rayakan kelahirannya? Berkaitan dengan Dia menebus dosa kita. Rasul Paulus juga mengingatkan kepada jemaat Filipi, ya. Dalam surat Filipi pasal yang kedua, ayat 8 dan 9. Filipi 2, ayat 8 dan 9. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini Rasul Paulus mengingatkan Yesus yang dilahirkan melalui perawan Maria ini, dia punya misi. Allah sendiri menjadi manusia melalui Yesus. Dengan jelas dikatakan tadi, dan dalam keadaan sebagai manusia. Jadi Allah yang menjadi manusia, Ia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Oh, luar biasa, saudaraku. Bahkan lebih jauh lagi dalam Filipi pasal yang kedua ayat ke-10. Ya. Ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada dalam bumi dan yang ada di bawah langit. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi jelas loh, urut-urutannya jelas. Ya. Bayi yang kita rayakan dalam suasana Natal tidak lain tidak bukan Allah sendiri. Di dalam Yesus sendiri ada Allah yang luar biasa. Dia berani mengatakan jangan takut. Bahkan Yesus sendiri sampai mati di kayu salib. Untuk apa? Menebus segala dosa kita. Mungkin tahun 2020 ini, di mana kita mengalami zaman corona ini, saudaraku. Kita tidak bisa lagi berkumpul di gereja, tidak bisa lagi berbakti secara bebas. Itu artinya apa? Semuanya seizin sepengetahuan Tuhan. Berkali-kali saya ungkapkan semuanya terjadi pasti seizin dan sepengetahuan. Karena di balik semua perkara ini pasti ada rencana Tuhan yang luar biasa buat kita. Nah, saudaraku, kita lihat bagaimana peristiwa ini ya di akhir tahun ini, tahun 2020 ini, kita ingat akan korbannya Kristus. Dalam salah satu suratnya, Rasul Paulus juga mengingatkan dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 3 dan 4 ya. Ingat, ini adalah penjelasan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. 1 Korintus pasal ke-15 ayat 3 dan 4 bilang apa? Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Ini pengakuan Rasul Paulus. Sebab yang sangat penting ini harus kita ketahui, saudara. Menurut Rasul Paulus ini sangat penting. Telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah apa? Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci.
Jadi bukan sesuai dengan karangan orang, bukan sesuai dengan kata orang, sesuai dengan kitab suci. Ayat 4 dikatakan begini, bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Artinya apa? Selalu landasannya kitab suci. Ya. Kitab suci yang menjadi apa itu? Ukurannya. Sumbernya. Bukan pengarang pendeta A, pendeta B, bukan. Kitab suci yang menjadi sumber. Kristus telah mati karena dosa kita. Ia telah mati, dikuburkan, dan ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Dari ini boleh pelajaran buat kita, saudaraku, agar di dalam segala hal sumbernya adalah kitab suci. Ya, ditutup tahun 2020 ini, mungkin kita mengalami lagi ke gereja hampir 9 atau 10 bulan. Ya. Pasti Tuhan punya rencana. Selama di rumah tidak kemana-mana, tidak berbakti, biar itu mengajar kepada kita untuk selalu duduk diam di kaki Tuhan dan selalu menikmati firman Tuhan. Alkitab harus menjadi bagian hidup kita. Ya, kalau dulu mungkin seminggu sekali kita baca di gereja. Tapi di hari-hari ini, di zaman corona ini, banyak waktu yang terbuang. Banyak waktu yang tidak terpakai. Itu artinya apa? Tuhan ingin supaya kita baca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan adalah sumber segala-galanya. Ingat saudaraku, ya, kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus tidak lain tidak bukan, yaitu firman yang menjadi manusia. Bahkan tadi dikatakan dalam Dia seluruh kepenuhan kealahan. Di dalam Kristus dalam merupakan satu perkara yang luar biasa. Oleh sebab itulah saudaraku dikasihi Tuhan, di hari-hari ini, di akhir tahun 2020 ini, kita harus percaya kasih-Nya yang begitu besar, Dia mati buat kita. Kasih-Nya yang besar, Dia curahkan darah-Nya untuk kita. Jadikan sebagai malaikat mempelainya yang selalu dibela dan dipelihara. Salib Yesus, tadi nyanyian katakan, salib Yesus, sumber pertolongan. Kita percaya pada sore hari ini, kita akan masuk sama-sama di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita sebentar makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Kita diingatkan bayi yang kita rayakan Natal kemarin tidak lain tidak bukan Allah sendiri yang menjadi manusia. Allah sendiri, firman itu sendiri yang menjadi manusia. Agar kita orang yang berdosa ditebus dan kita menjadi orang yang betul-betul miliknya. Karena tadi katakan Kristus telah mati atas dosa kita. Kita bersyukur pada sore hari ini kita bisa sebentar sama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur sore hari ini oleh kemurahan-Mu Tuhan, kami dapat bersama-sama di rumah kami masing-masing untuk bersama-sama
mengakhiri tahun 2020 ini di dalam kebaktian tutup tahun di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah mengingatkan kepada kami. Saat Natal kami telah diingatkan bahwa Allah sendiri, firman itu menjadi manusia. Dan manusia itu tidak lain Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus yang telah mati, telah bangkit sesuai dengan Alkitab untuk menebus segala dosa-dosa kita. Mungkin tahun 2020 kami banyak hal-hal yang seringkali tidak berkenan dibawa di hadapan-Mu. Ampuni Tuhan. Segala kekeliruan kami yang kita lakukan, kiranya Kau ampuni kami Tuhan. Kuduskan dan sucikan sebelum kami masuk tahun 2021. Terpujilah nama-Mu Bapa. Segala puji syukurnya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur sore hari ini. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, pada sekarang sini kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Namun sebelumnya kita nyanyikan sebuah pujian Salib Yesus. Salib Yesus. Mari para pelayan Tuhan maju ke depan. Kita siapkan kita untuk masuk sama dengan salib Yesus.
sudah dapat, baik kita akan masuk dalam perjamuan kudus pagi ini. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur dan terima kasih saat ini oleh kemurahan-Mu. Sebentar kami sidang-Mu Tuhan, terutama di rumah kami masing-masing, akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Urapi setiap pribadi yang ambil bagian, sehingga masing-masing boleh merasakan Engkau hadir tengah-tengah kami. Kami akan makan dan minum tubuh dan darah-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa Engkau sudah berkorban di kayu salib untuk keselamatan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus, curahkan berkat-Mu dan kuasa-Mu. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Siapkan kita untuk masuk dalam sakramen dengan makan tubuh daya Kristus. Sebelum kita makan, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara akan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan? Mari dengan percaya kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pegang anggur tangan kananmu. Dengarkan firman Tuhan sebelum kita minum bersama. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dia datang bukan sebagai bayi Natal. Dia datang sebagai Raja di atas segala raja. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami bersama-sama boleh mengakhiri ibadah khusus kebaktian tutup tahun 2020. Dan sebentar kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Kita berterima kasih buat pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun 2020. Kita masuk di dalam tahun 2021. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur dan terima kasih saat ini. Hanya oleh anugerah kemurahan-Mu Tuhan, kami bersama dapat bersama-sama masuk dalam kebaktian tutup tahun 2020. Bahkan bersama-sama kami diteguhkan, dikuatkan lewat firman-Mu dan perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami berpisah, kami berdoa buat sidang Tuhan yang ada di rumah kami masing-masing untuk mempersiapkan diri membawa kurban persembahan, kurban persepuluhan, dan segala-galanya dapat kami lakukan dengan penuh sukacita serta keyakinan yang tinggi. Engkau senantiasa pasti menolong kami dan membela kami di dalam tahun 2021 ini. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh sidang-Mu yang terlibat sehingga semuanya boleh merasakan campur tangan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Segala puji bagi-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur saat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah damai sukacita, keberkatan yang melimpah, pemeliharaan kesehatan yang prima, yang bersumber daripada Allah Bapa, dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai kami, mulai saat ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, amin.